Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Al-Kalam, kanal kajian ilmu agama dengan konten terbaru yang akan kami sajikan secara rutin insyaallah yang kami beri nama Baca Turoth, yakni konten yang berisikan tentang kita berdiskusi dengan membahas satu turoth, satu kitab yang itu kita anggap patut untuk didiskusikan. Eee, untuk kesempatan kali ini, kami akan membacakan kepada teman-teman Al-Kalam sekalian, kitab Kasyifatus Sajah, syarah dari kitab Safinatun Najah, yang dikarang oleh ulama yang kita semua sudah kenal beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, yang shohornya atau kemasyhurannya sudah mendunia. Kitab ini kami pikir perlu untuk dikaji karena merupakan kitab yang banyak dikenal khususnya di Indonesia, terutama di kalangan orang-orang pesantren. Karena ini hampir di semua pesantren merupakan kitab wajib yang harus dikaji. Selebihnya kitab ini, sekurang-kurangnya membahas tentang fikih yang ada sedikit banyak campuran bahasan tentang tauhid, yakni artinya kitab ini tidak hanya tentang membahas fikih seperti kitab Fathul Qorib yang lain, kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in yang lain, fikih yang lain maksudnya. Yakni kitab ini banyak, eee, dicampur adukan dengan pembahasan iman, pembacaan, permasalahan-permasalahan tauhid, tidak hanya sekedar fikih saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa afadha alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Jadi, eee, untuk muqaddimah mungkin kami hanya akan membacakan matannya saja. Tapi untuk masuk di fasal al-awwal sampai selanjutnya nanti kita akan bacakan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajzaiha. Jadi fasal pertama dalam kitab Safinah yang syarahnya adalah kitab Kasyifatus Sajah. Ini membahas tentang rukun-rukun Islam yang menjadi pondasi dasar yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu di sini Syekh Nawawi menjelaskan bahwa rukun Islam itu adalah da'aimil Islam wa asasiha wa ajzaiha. Rukun Islam sendiri yang ada 5 itu adalah pondasi Islam, asasnya, dan juga hal-hal yang perlu untuk diketahui. Kenapa? Karena dengan umat Islam atau umat muslim mengetahui secara benar apa itu rukun Islam secara rinci, itu berarti dia sudah berhasil membangun pondasi yang benar dalam mendirikan atau membangun keislamannya. Fala yubna bi ghairiha. Yakni arkanul Islam itu tidak dibangun, rukun-rukun Islam itu atau keislaman atau agama Islam seseorang itu tidak dibangun kecuali dengan perantara menyempurnakan pemahaman tentang 5 rukun ini. Fa idhafatul arkani min idhafatil ajza'i ilal kulli ay ad-da'aimi wal asasi wal ajza'i.
Ini Syekh Nawawi menjelaskan bahwa eh, pengidhofahan atau penyusunan kata arkan kepada Islam itu termasuk idhofatul ajza ilal kulli, bahwa bagian-bagian rukun yang akan dijelaskan itu merupakan keseluruhan yang keseluruhan pembahasan dalam hal membangun pondasi Islam. Allati yatarakkabul Islam minha, yang mana arkan tadi yang oleh Syekh Nawawi disebut sebagai da'aim dan asas itu adalah hal yang sekali lagi membangun Islam secara sempurna. Artinya kalau salah satunya saja tidak ada, atau yakni tidak dipahami dengan benar, maka pondasinya berarti tidak lengkap. Kalau pondasinya tidak lengkap berarti keislamannya tidak sempurna. Fala yakunu min ghairiha. Qala al-Bajuri al-Islamu lughatan mutlaqul inqiyadi. Imam Bajuri di sini menjelaskan pengertian Islam, pengertian tentang agama Islam. Kata al-Islam itu secara lughah, secara bahasa adalah mutlaqul inqiyad, yakni tunduk secara utuh, secara mutlak tunduk. Ai sawa'un kana lil ahkami syar'iyyati aw li ghairiha. Beliau melanjutkan, ya, Imam Bajuri melanjutkan bahwa tunduk yang dimaksud dalam pengertian bahasa al-Islam itu tunduk baik dalam hal syariat atau non syariat. Yang pasti kalau namanya Islam secara bahasa maknanya adalah tunduk. Al-inqiyad mutlaqan. Wa syar'an, sedangkan secara syara al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati. Sedangkan secara syariat, secara istilah, Imam Bajuri menjelaskan bahwa Islam itu adalah patuh atau tunduk, pasrah kepada hukum-hukum syariah, hukum-hukum syara yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wakilah al-Islamu huwa al-amalu intaha. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa, sebagian ulama mengatakan bahwa Islam itu adalah amal. Yakni Islam tidak hanya sekedar keyakinan saja, tapi lebih kepada praktik. Intaha, sekian. Awaluha syahadatu ay tayaqqana an la ilaha ay la ma'budah bihaqqi mawjudin illallahu. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, menyaksikan, nyakseni kalau kata orang Jawanya, bersaksi bahwa ay tayaqqana, meyakini bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha ay la ma'budah bihaqqi mawjudin, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada wujud yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah semata. Wa huwa muttasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu. Allah itu muttasifun bi kulli kamalin, bersifatan dengan setiap sifat yang sempurna, la nihayata lahu, yang tidak ada ujungnya. Kesempurnaan yang tiada batas, yakni sifat sempurna yang disifatkan ke Allah itu lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena nggak ada ujungnya. Karena kita menyebutkan bahwa Allah Maha melihat, yang seakan-akan kata Maha melihat itu sempurna, sebenarnya lebih dari situ. Nah, nggak ada kesempurnaan yang lebih sempurna dari sempurnanya Allah. Makanya di sini Syekh Nawawi menuliskan teksnya mutasifun bi kulli kamalin la nihayata lahu. Wa la ya'lamuhu illa huwa. Dan kesempurnaan itu, kesempurnaan sifat Allah itu yang tahu ya hanya Allah. Manusia hanya mengira-ngira bahwa Allah itu sempurna. Yang tahu bagaimana sempurnanya itu hanya Allah saja. Wa munazzahun an kulli naqsin. Allah itu juga bersifatan suci dari setiap, atau bersih, terbebas dari setiap kekurangan. Wa munfaridun bil maliki wa tadbiri. Wa munfaridun bil malaki wa tadbiri. Allah itu sendiri, artinya independen. Ya sendiri, tidak ada yang mengintervensi dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, dan dalam pengelolaannya. Dalam hal
Allah Maha Kuasa, dalam sifat Allah Maha Kuasa, Allah itu tidak ada yang mengintervensi, tidak ada keterlibatan siapapun dalam kekuasaannya. Artinya, ya sekalipun Allah itu memang dalam prakteknya kita diajarkan bahwa ada malaikat yang membantu, bukan membantu, yang menjalankan beberapa tugas, seperti mencatat amal dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu semua Allah yang eh, melakukan, yang punya kekuasaan untuk melakukan hal itu hanya Allah. Wahidun fi dzatihi. Allah itu hanya satu dalam zatnya, tidak ada Tuhan secara zat itu selain Allah. Wa sifatihi juga dalam sifatnya, wa af'alihi dan dalam perbuatannya. Ini hanya penegasan saja dari beberapa hal tadi yang sudah disebutkan. Wa anna Muhammadan, syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang kedua, persaksian yang kedua bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa ikhtalafal ulama'u fi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qaulaini. Ini ada perdebatan yang cukup menarik sebenarnya, bahwa ulama berbeda pendapat dalam hal Nabi itu apakah diutus untuk malaikat juga atau tidak. Karena kan selama ini kita tahunya bahwa namanya juga Nabi yang notabene adalah manusia. Artinya Allah berarti ketika mensematkan nama Rasulullah, nama utusan Allah, ya berarti diutusnya kepada sesama manusianya, bukan kepada malaikat yang sudah merupakan makhluk berbeda dari manusia. Nah, tetapi di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ala qaula ini ada dua pendapat di sini. Wajazamal Halimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'utsan ilaihim. Ini tentang dua pendapat tadi yang mengatakan bahwa apakah Nabi itu juga diutus kepada malaikat atau tidak. Sini Imam Halimi dan Imam Baihaqi menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad itu tidak diutus kepada malaikat. Jadi ya artinya malaikat tidak mendapat eh, bagian dalam hal pengutusan Nabi. Warajaha As-Suyuti wa Syaikhu Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'utsan ilaihim. Sedangkan di sini Imam Suyuti, Imam Taqiyuddin As-Subki dalam pendapat yang marjuh, yang rajih di sini mengatakan bahwa Rasulullah itu juga diutus kepada para malaikat, tidak hanya kepada para manusia saja. Wa zada As-Subki annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya'i wal umami as-sabiqati. Bahkan di sini Imam As-Subki memberikan keterangan tambahan bahwa Rasulullah itu tidak hanya diutus kepada orang yang ada saat itu saja, tapi juga kepada seluruh nabi dan sekaligus umat-umatnya, nabi-nabi yang lain. Artinya, sekalipun Rasulullah itu adalah Rasul yang diturunkan terakhir, yang diutus terakhir dari Rasul-Rasul yang lain, tapi beliau juga eh, diutusnya itu tidak hanya untuk kaum yang ada saat itu saja, tapi kepada kaum-kaum nabi lain, bahkan kepada nabi-nabinya juga. Wa anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam bu'ithu ilan nasi kafatan syamilan lahum min ladun adamah ila qiyamis sa'ati. Bahkan Rasulullah sendiri dalam suatu riwayat di sini bersabda bahwa aku diutus kepada ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, seluruh, ini pakai kata kafah, syamilan lahum, semuanya, tanpa terkecuali min ladun adamah ila qiyamis sa'ati, sejak dari Nabi Adam. Rasulullah diutus sejak dari Nabi Adam sampai nanti di akhir manusia terakhir pada saat hari kiamat terjadi. Warajahahu al-Barizi wa zada annahu mursalun ila jami'il hayawanati wal jamadati min ramlin wa hajarin. Bahkan ini Imam Al-Barizi menambahkan bahwa Rasulullah itu tidak hanya diutus kepada makhluk hidup,
tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada malaikat, tapi juga kepada hayawanat, kepada hewan-hewan, jamadat, kepada bahkan benda mati. Di sini dicontohkan seperti pasir, batu, bahkan dalam satu riwayat ada pohon yang itu ketika Nabi lewat dari pohon kurma ya, ketika Nabi melewati pohon tersebut seakan-akan menunduk menghormati Nabi Muhammad. Bahkan juga ada riwayat mengatakan bahwa ketika Nabi berjalan, itu seakan-akan mendung atau awan selalu meneduhinya. Ya kan itu jadi pertanda bahwa pengutusan Nabi Muhammad itu seakan-akan tidak hanya kepada para manusia, tidak hanya makhluk hidup saja, tapi juga ke benda-benda yang sebenarnya tidak bernyawa. Wazida ala dzalika annahu mursalun ila nafsihi. Bahkan terakhir di sini Rasulullah itu juga diutus untuk dirinya sendiri. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi sendiri di sini. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku di sini diutus kepada manusia, kepada ciptaan, kepada makhluk seluruhnya. Yang mana al-khalqu di sini termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Nafsu Muhammad, diri Muhammad itu sendiri ya berarti adalah objek dari diutusnya Nabi Muhammad itu sendiri. Faidatun qala al-Bajuri wa qad dzakara ba'duhum anna min tamamil imani ay ya'taqidal insanu annahu lam yajtami' fi ahadin minal mahasini adh-dhahirati wal batinati mithlama ijtama'a fihi. Ini ada faidah yang sangat menarik dari Imam Bajuri bahwa sebagian ulama mengatakan tentang yang termasuk dari sempurnanya iman. Sempurnanya iman seseorang adalah seseorang tersebut tidak meyakini atau meyakini ayya'taqidal insanu annahu lam yajtami' fi ahadin minal ma'asinid dhahirati wal batinati mithla ma jatama'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu dianggap imannya sempurna kalau dia tidak meyakini sifat-sifat yang ada pada Nabi itu ada di selain Nabi. Artinya sifat-sifat baik, sifat-sifat mahasin yang itu zahir maupun batin, yang itu ada dalam diri Nabi, itu harus diyakini ada pada diri Nabi saja. Artinya mungkin yang lain bersifatan baik, bersifatan ya husnul akhlak juga, zahir batinan. Tapi sifat baik itu, hasan zahiron batinan itu berbeda dengan hasan zahiron batinan yang ada dalam diri Nabi. Nah, kalau orang kok berkeyakinan seperti itu termasuk min tamamil iman. Termasuk dari sempurnanya iman. Yakni takdim untuk mengagungkan dan meninggikan derajat Rasulullah dengan meyakini bahwa tidak ada yang sepadan dalam hal akhlak dengan Rasulullah baik dalam hal zahir dan batin. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan pertama kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutan Arkanul Islam, tentang iqamatus shalah. Namun untuk kali ini kita cukupkan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.